Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan kembali membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Shadaqallahul azim. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, judul dari pembahasan kita dalam perjalanan kali ini ialah kesalahan berpikir. Salah pikir ateis dan komunis. Jadi saya ingin menunjukkan apa salah pikirnya ateis dan komunis itu. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, salah pikirnya itu yang pertama ialah ateis terjebak dalam pola pikir fisika yang tasalsul, artinya sistem rantai yang tidak pernah habis. Kalau kita sebut siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Ya Allah yang lagi. Siapa yang menciptakan Allah? Allah lagi. Siapa Allah? Allah yang maha besar, sampai tertumbuk tidak ada yang lain lagi. Yang menciptakan Allah itu Allah. Yang menciptakan alam ini Allah segalanya. Lalu dicatat siapa yang menciptakan lagi pola pikir fisika seperti itu? Berputar-putar sampai kalau putar sampai ke ujung-ujungnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya serta rantaian-rantaian berikutnya tentang kejadian alam semesta ini. Nah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi orang-orang ateis banyak yang terjebak dalam pola pikir fisika. Siapa yang menciptakan siapa, siapa yang menciptakan siapa, sampai tiada hentinya. Nah, pada titik ujungnya akan berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang ateis ini salah pikirnya karena dia gila. Cara berpikirnya gila, yaitu katanya pesawat tercipta secara kebetulan. Jadi pesawat itu ada tembaga, ada besi, ada kabel-kabel, ada segala macam, ada tumpukannya. Langsung tumpukannya itu menjadi pesawat, lalu saya naik pesawatnya. Nah, kata orang fisika apa? Itu gila, itu mustahil kalau nggak disusun. Nah, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyusun alam ini, dunia ini, sehingga dia terbang di ruang angkasa. Semua benda-benda angkasa itu terbang menurut garis terbang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan kullum fi falaki yasbahun. Yang kedua, orang ateis mengaku segalanya terjadi secara tiba-tiba. Jadi alam semesta ini terjadi secara tiba-tiba menurut dia. Pertanyaannya kepada orang ateis, kalau rumah Anda dibakar orang, lalu orang yang membakar itu mengatakan, kenapa terbakar? Tiba-tiba saja dia terbakar. Anda percaya atau tidak? Pasti Anda tidak percaya. Pasti ada penyebabnya. Nah, sebabnya itu dikaji sampai kepada sebab yang terakhir, itu yang disebut dengan awalus sebab. Sebabul awal itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum sebab akibat sampai kepada penyebab terakhir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kekeliruan pola berpikir ateis. Dia mengatakan secaranya hanya tiba-tiba saja. Kalau begitu orang tidak ada dihukum, tiba-tiba saja dia jatuh. Padahal pasti ada penyebabnya. Penyebabnya itulah kalau kesalahan orang akan bisa dihukum. Nah, kemudian kesalahan berpikir ateis itu ialah katanya karena Tuhan tidak nampak. Maaf saja, sentrum listrik juga tidak nampak, udara juga tidak nampak, suara saya pada hari ini hanya terdengar tapi juga tidak nampak. Siapa yang bisa melihat suara? Jadi itu kebodohan cara berpikir ateis. Yang keempat, kebodohan cara berpikir ateis itu adalah yang kelima lagi ya. Yang kelima ialah mereka kalau tertumbuk pikirannya, mereka lari kepada ekstasi,
minuman keras. Nah, padahal itu dilarang oleh agama. Jadi mereka mendapatkan kepuasan batin itu tidak ada, rohani tidak ada. Mereka hanya mendapatkan kepuasan batin melalui minuman-minuman keras. Kemudian yang keenam, ateis, komunis itu lupa bahwa manusia tidak bisa memilih untuk jadi hewan atau untuk jadi manusia. Setelah manusia jadi manusia juga tidak bisa memilih mau jadi orang Afrika, orang Cina atau orang Barat. Kita sudah terkunci di dalam takdir kita masing-masing. Tanpa kita minta, tanpa kita ada persetujuan dari Tuhan, kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia, ada Malaysia, bahkan seluruh dunia. Itu sudah takdir. Nah, coba rubah itu kalau bisa. Oleh orang ateis, merubah takdir itu tidak bisa. Siapa yang menciptakan takdir? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkunci pola pikir ateis ini selama ini. Lupa dia bahwa kita ini manusia lemah, hanya menerima saja yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa makan kita nasi? Bukan makanan kita daun jambu atau daun tebu sebagainya, daun nangka. Kenapa? Itu sudah takdir. Kita sudah terjerat di dalam takdir itu. Ikuti saja. Berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, kalau kalian ingin mengajak saya umpamanya jadi orang ateis, saya akan ikut Anda jadi ateis, tapi Anda jangan bernapas. Kenapa? Udara juga tidak nampak. Jadi kalau Anda bisa hidup Anda tanpa bernapas, saya akan menjadi ateis seperti Anda. Kenapa? Karena udara tidak nampak. Nah, jadi kita tidak bisa pilih mau jadi hewan, jadi orang Amerika, kemudian kita bernapas, udara tidak nampak. Menurut Anda yang tidak nampak itu tidak ada. Yang hanya kelihatan saja yang ada, akhirat tidak nampak, lalu tidak ada. Nah, ini kebodohan cara berpikir orang ateis. Kemudian yang kedelapan, cara kebodohan orang ateis adalah disuruh mereka tuh menciptakan satu ekor semut. Sehebat-hebatnya pabrik, orang bisa bikin Boeing, bisa bikin helikopter, bisa bikin komputer. Nah, coba bikin satu ekor lalat, satu ekor makhluk hidup kalau bisa. Ternyata tidak bisa. Kalau bisa, saya akan jadi ateis pada hari ini. Kalau bisa manusia menciptakan seekor kuman atau seekor kelinci, diciptakan sendiri dari yang tidak ada. Tidak bisa. Jadi orang ateis, jangan memaksakan orang secara ekstrim mengikut ateis, tapi marilah buka pikiran Anda dengan dunia yang begitu lebar, sistem informasi sekarang yang begitu jelas. Coba Anda ciptakan seekor nyamuk kalau Anda bisa. Tidak bisa. Nah, coba secara rasional, lupa orang ateis bahwa rasional itu terbatas. Manusia menutupi kekurangannya dengan apa? Dengan iman. Hanya orang beriman bisa sempurna. Sisi-sisi kekurangan dari rasio ditutupi oleh iman. Sisi-sisi dari kekurangan kehidupan sehari-hari ditutupi oleh iman. Jadi beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang lari penyerahannya kepada Tuhan, larinya bukan kepada ekstasi, minuman keras, pergaulan bebas, diskotik segala macam, bukan di situ. Tapi orang akan lari berserah kepada Allah. Kenapa? Ada sisi-sisi iman yang bersamaan dengan akal pikiran. Nah, yang disebut dengan faith oleh Einstein. Maka Einstein sendiri mengatakan, science without religion is blind. Ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Sebaliknya, religions without science is lame. Artinya kalau hanya iman saja tanpa ada sains, dia akan menjadi lumpuh. Jadi bisa juga dia melihat, bisa makan, bisa berjalan, tapi berjalannya orang lumpuh, ngesot istilahnya. Nah, jadi yang baik bagaimana? Disatukan antara akal dan hati, pemikiran dan keimanan. Nah, disitulah pentingnya manusia beragama. Supaya bukan lari kepada minuman keras, bukan lari kepada diskotik, bukan lari kepada melepaskan dendam dengan main-main pistol, lalu orang ditembak, di situ dapat kepuasan. Itu orang gila. Jadi semakin banyak orang ateis di muka bumi ini, semakin banyaklah orang gila. Kenapa? Karena dia akan membalaskan dendam di dunia ini saja, karena di akhirat tidak ada pembalasan menurut mereka. Tapi orang-orang yang beragama, walaupun dia teraniaya di dunia ini, dia bisa bersabar sedapat mungkin, dia mengelak
sedapat mungkin dia singkirkan. Kalau tidak bisa, dia akan berdoa, bersabar kepada Allah sehingga tidak terjadi konflik. Tapi kalau orang-orang ateis karena dia tidak bertuhan, harus dibalas saat itu juga sehingga terjadi konflik. Nah, akal itu jangan dibuang, tapi digandengkan dengan iman. Iman pun bukanlah iman yang buta asal percaya saja, tapi gunakan akal, gunakan naluri. Oh, indahnya. Jadi Bapak Ibu terhormat, saya sudah mencatat ada 10 cengkeraman cara berpikir yang sangat fanatik dari orang ateis. Orang ateis mengatakan orang beragama itu ekstrim, seperti candu. Tetapi sebetulnya ateis itulah yang paling ekstrim, memaksa-maksa orang supaya jadi ateis. Orang beragama tidak boleh memaksa orang lain ikut agama lain, tapi orang ateis memaksa, kalau perlu diperangi. Begitulah gawatnya ateis itu. Jadi Bapak diminta hormat, selama ini orang mengatakan bahwa orang ateis itu sangat rasional, sangat rasional. Tetapi setelah dipelajari sejarahnya, sangat tidak rasional ateis ini. Sesuailah falsafah Indonesia dengan falsafah Pancasila, bahwa orang tidak boleh menjadi ateis. Orang haruslah bertuhan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya manusia itu harus bertuhan supaya dia tidak melepaskan seluruh dendamnya kepada manusia lain di dunia ini. Separuh mungkin bisa dia balaskan, separuh dia bisa redam, sebagian lagi yang tidak terpuaskan, dia akan memuaskan dirinya dengan berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak demikian, nanti konflik tidak akan ada habisnya. Manusia membalaskan dendam tidak akan pernah habis-habisnya. Setelah dendam ini, orang lain dendam lagi, orang lain dendam itu dendam lagi. Jadi terus menerus tanpa habisnya. Tapi kalau dengan doa, orang-orang beragama dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Aku berserah diri kepada Engkau ya Allah, tiada kekuatan, tiada daya dan upaya apapun kecuali atas kekuatan-Mu, Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, kebetulan saya mengajar tentang ini di Perguruan Tinggi Persada Bunda. Jadi di perguruan tinggi itu dibahas bagaimana orang memahami tentang agama, mencintai agama, bagaimana menolak ajaran ateis dan komunis. Halo murid-muridku, mahasiswaku di Persada Bunda, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Kesalahan berpikir ateis itu yang pertama, terjebak dalam pola pikir ateis, fisika, yang menyatakan segala sesuatu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan siapa yang menciptakan? Tuhan. Tuhan menciptakan siapa? Ya Tuhan. Tuhan menciptakan siapa? Ya Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan yang Maha menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Jadi bukanlah jalan yang tidak berujung. Kalau konsep fisika yang dipakai oleh ateis selama ini adalah jalan tanpa ujung. Dan kemudian orang ateis itu gila. Gila itu apa? Segalanya secara kebetulan. Jadi kalau ditabrak orang, kebetulan. Padahal tidak ada yang kebetulan. Seluruhnya ada hukum sebab akibat. Akibat yang disebabkan oleh kesalahan orang, disitulah hukum itu berlaku. Kenapa dia perbuatannya mengakibatkan orang lain menjadi rugi atau menderita? Kalau secara kebetulan, bumi diciptakan secara kebetulan. Nah, ini akibatnya proses-proses yang terada di bumi tidak bisa dijadikan ilmiah. Kenapa? Karena nanti banyak kebetulan-kebetulan lain yang terjadi. Tapi yang ada di alam ini bukan kebetulan, tapi direncanakan. Sehingga kapan terjadinya gerhana bisa diramalkan. Kenapa? Karena dia terancang dengan baik. Kalau hanya kebetulan muncul, tidak bisa diramalkan, tidak bisa diprediksi. Kemudian yang keempat, katanya yang tidak tampak itu tidak ada. Karena Tuhan tidak nampak, berarti Tuhan tidak ada. Otak Anda juga tidak nampak.
Ah, nampak otak mah ya, tapi akal Anda tidak nampak. Yang mana yang akal? Apa akal berada di dalam otak atau di dalam hati? Kalau Anda mengatakan yang tidak tampak itu tidak ada, akal Anda tidak tampak, berarti Anda tidak berakal. Nah, kemudian jangan lari kepada ekstasi, minuman keras. Puaskanlah hati ini dengan berzikir kehadiran Allah Subhanahu wa taala supaya tentram. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Berapa lembar? 4 rangkaian. Mana? Alhamdulillah. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, itu yang kaitannya dengan ateis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.